Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RH Agin Maulana. Mari kita simak video ini dengan gembira. Hari ini kita akan membahas salah satu madhab hukum yang sangat penting, yaitu madhab apa? Positivisme hukum. Apa itu positivisme hukum? Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas resmi terlepas dari nilai-nilai moral dan etika. Dalam pandangan positivisme, hukum dilihat sebagai sesuatu yang positif. Artinya hukum adalah apa yang telah ditetapkan oleh manusia, bukan suatu yang berasal dari alam atau moralitas universal. Seperti itu. Prinsip-prinsip utama dalam positivisme hukum ini memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama, hukum sebagai perintah yang berdaulat. Salah satu tokoh utama positivisme hukum yaitu John Austin. John Austin itu menggambarkan hukum sebagai perintah yang dikeluarkan oleh penguasa kepada rakyatnya, yang disertai dengan yang disertai dengan ancaman sanksi jika tidak dipatuhi. Yang kedua, dalam prinsip utama dalam positivisme hukum ini ada pemisahan antara hukum dan moral. Dalam positivisme hukum dan moral adalah dua hal yang berbeda. Suatu aturan dianggap hukum jika dibuat oleh otoritas yang sah, meskipun mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral. Yang ketiga, dalam prinsip hukum positivisme ini keberlakukan hukum ditentukan oleh prosedur bukan isinya. Positivisme hukum menilai bahwa keberlakuan suatu hukum tidak bergantung pada isinya, yang adil atau tidak, tetapi pada apakah hukum tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tokoh penting dalam positivisme hukum ini ada beberapa tokoh yang sangat berkontribusi besar dalam perkembangan madhab positivisme hukum ini. Yang pertama yaitu John Austin. Yang tadi saya katakan, John Austin itu adalah salah satu pelapor positivisme hukum. Ia memperkenalkan konsep sebagai perintah berdaulat dan menekankan pentingnya analisis secara ilmiah. Yang kedua, dalam tokoh penting dalam hukum yang kedua, Hans Kelsen. Hans Kelsen di sini dikenal dengan hukum murninya, dengan teori hukum murni atau pure theory of law. Ia menegaskan bahwa hukum harus dipelajari sebagai sistem normatif yang terpisah dari elemen sosial, baik dari politik ataupun moral. Yang ketiga, Hart. Ia mengembangkan positivisme hukum lebih lanjut dengan konsep seperti role of recognition atau aturan pengakuan yang membantu membedakan hukum dari aturan lain dalam masyarakat. Dalam positivisme hukum ini ada juga kritik terhadap positivisme hukum. Tentu saja pasti ada kritik, meskipun bukan positivisme hukum, dalam hal apapun itu pasti ada kritik dan solusi. Dalam positivisme hukum ada beberapa kritik utama dalam positivisme hukum, yaitu kehilangan dimensi moral. Yang kedua,
tidak memperhatikan konteks sosial. Yang pertama, kehilangan dimensi sosial ini, para kritikus berpendapat bahwa dengan memisahkan hukum dari moral, positivisme hukum bisa mendukung keberlakuan hukum yang tidak adil. Yang kedua, tidak memperhatikan konteks sosial. Positivisme ini hukum sering tidak dianggap terlalu formalistik dan tidak cukup mempertimbangkan faktor sosial mempengaruhi pembuatan dan penerapan hukum. Kesimpulannya, positivisme hukum ini adalah madhab yang sangat penting dalam pemikiran hukum. Karena apa? Karena positivisme hukum ini memberikan kerangka analitas yang jelas untuk bisa memahami terhadap hukum sebagai sistem aturan. Akan tetapi kita juga harus menyadari keterbatasannya, terutama dalam hal keterkaitannya dengan moral dan keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Murni dari saya sendiri, apabila ada kebenaran murni dari Sang Ilahi. Wa in bina khoto'an tanduri fal qalbu yarju antamhu wa in bina aiban tasufu fabir raja ilakum antadufu wa in bi kalamina ta'talimu fabi ala fil afin yarju. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.